Pernahkah kamu merasa sudah berpuasa, sudah menahan lapar dan haus, tapi hatimu tetap gelisah? Sudah menjalankan ibadah, tapi masih mudah tersinggung, masih ingin dipuji, masih marah ketika tak dihargai. Lalu diam-diam muncul pertanyaan dalam jiwa, jangan-jangan ada puasa lain yang belum pernah diajarkan kepada kita. Puasa yang bukan hanya menahan makan dan minum, tapi menahan sesuatu yang jauh lebih halus dan lebih berbahaya, ego. Tasawuf menyimpan rahasia tentang puasa yang tak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh hati. Puasa yang bukan hanya mengosongkan perut, melainkan mengosongkan aku. Puasa yang menghancurkan kesombongan tanpa suara, yang meruntuhkan keakuan tanpa disadari. Dan mungkin justru puasa inilah yang selama ini Allah tunggu dari kita. Ketika kita mendengar kata puasa, yang pertama terbayang adalah lapar, haus, dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan secara lahiriah. Namun dalam jalan tasawuf, puasa bukan hanya tentang apa yang masuk ke dalam perut, melainkan tentang apa yang keluar dari hati. Sebab lapar itu mudah dirasakan, tapi aku jauh lebih halus dan sering tak disadari. Kita bisa kuat menahan makan seharian, tapi tidak kuat menahan ingin dipuji. Kita mampu menahan haus, tapi tidak mampu menahan keinginan untuk diakui. Disinilah para ahli ruhani berbicara tentang puasa yang lebih dalam, puasa dari aku. Aku adalah pusat dari ego. Ia muncul saat kita merasa paling benar, paling tersakiti, paling berjasa, paling suci. Ia hadir saat kita kecewa karena tidak dihargai, marah karena tak dianggap, sedih karena tak diperlakukan sesuai harapan. Ego tidak selalu kasar, justru sering tersembunyi dalam amal baik. Kita bersedekah, tapi hati berharap dilihat. Kita berdakwah, tapi ingin dipuji. Kita sabar, tapi ingin diakui sebagai orang sabar. Disitulah aku bekerja diam-diam. Tasawuf mengajarkan bahwa puasa sejati adalah menahan dorongan halus ini, menahan kebutuhan untuk menjadi pusat perhatian, menahan keinginan untuk selalu menang, menahan dorongan untuk selalu membela diri. Menahan aku berarti belajar menerima ketika tidak dipuji, tetap tenang saat disalahpahami, tetap lembut saat direndahkan. Ego akan memberontak karena ia merasa kehilangan panggungnya. Ia tidak suka diabaikan. Ia ingin selalu eksis. Tapi justru ketika aku itu dilemahkan, hati mulai terasa lapang. Saat kita tidak lagi sibuk mempertahankan citra diri, ada ruang luas di dalam dada. Dan di ruang itulah cahaya ketenangan masuk. Puasa dari aku juga berarti mengakui bahwa semua kebaikan bukan murni karena kemampuan kita. Nafas saja bukan milik kita. Kekuatan beribadah pun bukan hasil usaha sendiri. Semua adalah karunia. Ketika kesadaran ini tumbuh, kesombongan runtuh perlahan. Kita tidak lagi mudah merasa lebih tinggi dari orang lain, karena kita sadar bahwa tanpa pertolongan Allah, kita bukan apa-apa. Dan di titik itu, puasa tidak lagi sekadar ritual tahunan, tapi menjadi latihan harian untuk meruntuhkan dinding keakuan. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Perut yang kosong mungkin membuat tubuh lemah, tapi aku yang dilemahkan justru membuat jiwa kuat. Ketika ego mengecil, kasih sayang membesar. Ketika keakuan mereda, kedekatan dengan Allah terasa lebih nyata. Sebab Allah tidak melihat lapar kita semata, tapi melihat hati yang bersih dari kesombongan. Maka mungkin pertanyaannya bukan lagi, sudahkah kita menahan lapar? Tetapi, sudahkah kita menahan diri dari merasa paling penting? Dan bisa jadi, puasa yang paling berat bukan menahan makan hingga maghrib, melainkan menahan aku seumur hidup. Ada jenis puasa yang jauh lebih berat daripada menahan lapar dan haus, yaitu puasa dari amarah dan reaksi berlebihan. Sebab lapar hanya menguji fisik, tapi amarah menguji kedalaman jiwa. Ketika seseorang menyakiti kita, ketika ucapan terasa menyinggung, ketika perlakuan terasa tidak adil, disitulah ego bangkit. Ia ingin membalas,
Ia ingin membuktikan diri, ia ingin menunjukkan bahwa kita tidak bisa diremehkan. Dan dalam hitungan detik, hati yang tadinya tenang bisa berubah menjadi medan perang. Tasawuf memandang amarah bukan sekedar emosi, tetapi cermin dari aku yang merasa terancam. Mengapa kita marah? Karena merasa tidak dihargai. Mengapa kita tersinggung? Karena harga diri disentuh. Mengapa kita bereaksi berlebihan? Karena ego tidak terima posisinya digoyang. Maka puasa dari amarah bukan berarti mematikan perasaan, tetapi melatih jiwa agar tidak dikuasai oleh reaksi spontan yang lahir dari kesombongan halus. Menahan amarah adalah latihan spiritual tingkat tinggi. Saat dihina namun memilih diam, saat disalahkan namun memilih introspeksi, saat diprovokasi namun memilih menundukkan hati. Bukan karena lemah, tetapi karena sadar bahwa setiap reaksi adalah pilihan. Orang yang kuat bukan yang suaranya paling keras, tapi yang hatinya paling terkendali. Dalam diamnya ada kekuatan, dalam sabarnya ada kedewasaan ruhani. Reaksi berlebihan seringkali bukan tentang masalah itu sendiri, tetapi tentang luka lama yang belum sembuh. Tasawuf mengajak kita melihat ke dalam. Mungkin yang tersinggung bukan harga diri, tapi ego yang terlalu besar. Maka puasa dari amarah berarti memberi jeda antara rasa dan tindakan, memberi ruang agar hati bertanya, apakah ini pantas dibalas atau cukup diserahkan kepada Allah? Ketika seseorang mampu menahan marah padahal ia mampu membalas, disitulah ego mulai retak. Dan setiap retakan ego membuka ruang bagi cahaya ketenangan. Hati yang tidak mudah meledak akan lebih mudah merasakan kehadiran Allah dalam setiap ujian, sebab ia tidak lagi sibuk mempertahankan diri, tapi sibuk menjaga kebersihan hati. Mungkin selama ini kita merasa sudah berpuasa karena menahan makan dari fajar hingga maghrib. Namun sejatinya, puasa yang lebih sulit adalah menahan lidah saat emosi memuncak, menahan tangan saat ingin membalas, dan menahan hati agar tidak dipenuhi dendam. Itulah puasa yang sunyi, yang tidak dilihat manusia, tapi sangat terlihat di sisi Allah. Dan bisa jadi, di saat kita memilih diam daripada melukai, memilih sabar daripada membalas, disitulah puasa kita benar-benar hidup. Ada satu puasa yang jarang disadari, namun diam-diam paling melelahkan jiwa. Puasa dari membandingkan diri. Kita mungkin mampu menahan lapar seharian, tetapi tidak mampu menahan pikiran yang terus berkata, kenapa dia lebih sukses? Kenapa hidupnya lebih mudah? Kenapa aku tertinggal? Tanpa sadar, hati kita setiap hari sibuk mengukur diri dengan timbangan orang lain. Dan disitulah kedamaian perlahan hilang. Membandingkan diri adalah permainan ego yang sangat halus. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk iri yang kasar. Kadang ia hadir dalam bentuk rasa minder, rasa tidak cukup, rasa gagal yang samar. Kita melihat pencapaian orang lain, lalu lupa mensyukuri perjalanan sendiri. Kita melihat kebahagiaan orang lain, lalu merasa hidup kita kurang berarti. Padahal setiap jiwa punya garis takdir yang berbeda, waktu yang berbeda, ujian yang berbeda. Tapi ego ingin semuanya sama, bahkan ingin lebih. Tasawuf mengajarkan bahwa setiap perbandingan yang tidak perlu adalah hijab bagi hati. Ketika kita sibuk melihat ke atas, kita lupa melihat ke dalam. Ketika kita sibuk menghitung pencapaian orang lain, kita lupa menghitung nikmat yang sudah Allah beri. Padahal bisa jadi apa yang kita anggap ketinggalan justru adalah bentuk penjagaan. Bisa jadi apa yang belum kita miliki adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita tidak terjatuh oleh sesuatu yang belum siap kita tanggung. Puasa dari membandingkan diri berarti melatih hati untuk ridho dengan porsinya. Bukan berarti berhenti berusaha, tapi berhenti merasa kalah hanya karena tak sama. Ini adalah latihan untuk percaya bahwa Allah tidak pernah salah menempatkan kita, bahwa rezeki tidak tertukar, bahwa jalan hidup bukan perlombaan siapa tercepat, tapi perjalanan siapa yang paling ikhlas.
Saat kita berhenti membandingkan, ada ketenangan yang tumbuh perlahan. Hati tidak lagi mudah goyah oleh pencapaian orang lain. Kita bisa melihat keberhasilan orang lain tanpa merasa terancam. Kita bisa mendoakan tanpa merasa tersaingi. Dan disitulah ego melemah, karena ia tidak lagi punya bahan bakar berupa iri dan persaingan. Mungkin selama ini yang membuat jiwa terasa berat bukan karena hidup terlalu sulit, tetapi karena kita terlalu sering melihat rumput tetangga dan lupa menyirami taman sendiri. Puasa dari membandingkan diri adalah memilih fokus pada apa yang Allah titipkan kepada kita hari ini, menguatkan langkah sendiri tanpa harus mencuri arah orang lain. Dan ketika hati benar-benar berhenti membandingkan, barulah kita sadar bahwa ketenangan itu bukan datang dari menjadi lebih baik dari orang lain, tapi dari menjadi lebih dekat dengan Allah. Ada satu bentuk puasa yang paling sulit diterima oleh ego. Puasa dari keinginan mengontrol segalanya. Kita mungkin bisa menahan lapar dan haus, tapi ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, hati langsung gelisah. Kita ingin semua sesuai skenario kita, ingin orang lain bersikap seperti yang kita harapkan, ingin hasil datang tepat waktu, ingin doa terkabul dengan cara yang kita bayangkan. Dan ketika kenyataan tidak tunduk pada keinginan kita, disitulah kegelisahan lahir. Keinginan mengontrol adalah bisikan halus dari aku yang merasa mampu mengatur segalanya. Ego tidak suka ketidakpastian. Ia ingin kepastian hasil. Ia ingin jaminan. Ia ingin kendali. Padahal sejatinya, hidup ini bukan milik kita sepenuhnya. Nafas saja bukan kita yang atur. Detak jantung bukan kita yang perintah. Lalu mengapa kita merasa harus mengontrol seluruh jalan takdir? Tasawuf mengajarkan bahwa semakin seseorang ingin menggenggam dunia, semakin dunia itu terasa berat di tangannya. Dan semakin ia belajar melepaskan, semakin ia merasakan ringan. Puasa dari keinginan mengontrol bukan berarti pasrah tanpa usaha, bukan berarti berhenti berikhtiar, tapi ia adalah latihan batin untuk menerima bahwa hasil bukan wilayah kita. Tugas kita adalah berusaha dengan tulus, sisanya adalah wilayah Allah. Seringkali yang membuat kita lelah bukan pekerjaannya, tapi ekspektasi kita. Bukan ujiannya, tapi keinginan agar ujian itu cepat selesai. Kita marah ketika rencana gagal. Kita kecewa ketika orang lain tidak sesuai harapan. Padahal mungkin di balik kegagalan itu ada perlindungan. Mungkin di balik keterlambatan itu ada persiapan yang belum selesai dalam diri kita. Puasa dari mengontrol segalanya berarti belajar berkata dalam hati, "Ya Allah, aku berusaha, tapi Engkau yang menentukan." Di situ ada kelegaan yang tidak bisa dibeli. Hati tidak lagi tegang memaksa keadaan. Jiwa tidak lagi panik pada hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita mulai memahami bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang kita butuhkan. Dan saat seseorang benar-benar mampu melepaskan kendali yang bukan miliknya, ia menemukan kedamaian yang dalam. Ia tidak lagi takut pada masa depan, karena ia percaya pada pengatur masa depan. Ia tidak lagi hancur oleh rencana yang gagal, karena ia tahu Allah tidak pernah gagal merencanakan. Mungkin selama ini yang membuat kita lelah bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kita mencoba menjadi pengatur takdir. Padahal ketika kita berhenti mengontrol segalanya, justru disitulah kita mulai benar-benar berserah. Dan dalam penyerahan itulah, ego perlahan runtuh, digantikan oleh ketenangan yang lebih luas dari sekedar keinginan kita sendiri. Ada puasa yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat terasa dalam jiwa, yaitu puasa dari ketergantungan pada dunia. Kita mungkin tidak makan dan minum dari fajar hingga maghrib, tetapi hati kita masih menggantung pada harta, pada jabatan, pada pujian, pada validasi manusia. Kita berkata ingin dekat dengan Allah, namun kebahagiaan kita masih ditentukan oleh angka di rekening, oleh pengakuan orang lain,
oleh seberapa dihargainya kita di mata dunia. Ketergantungan pada dunia tidak selalu berarti mencintai harta secara berlebihan. Kadang ia hadir dalam bentuk rasa takut kehilangan status, takut kehilangan citra baik, takut kehilangan kenyamanan. Hati menjadi cemas bukan karena jauh dari Allah, tetapi karena jauh dari sesuatu yang sifatnya sementara. Dan disitulah tasawuf mengajak kita merenung, apakah dunia yang kita genggam ini benar-benar memberi rasa aman atau hanya ilusi yang menenangkan ego? Puasa dari ketergantungan pada dunia bukan berarti meninggalkan pekerjaan, bukan berarti hidup tanpa ambisi, bukan berarti menolak rezeki. Justru tasawuf mengajarkan keseimbangan, dunia di tangan, bukan di hati. Kita boleh memiliki harta, tapi jangan sampai harta memiliki kita. Kita boleh mengejar kesuksesan, tapi jangan sampai harga diri kita bergantung padanya. Karena apapun yang bergantung pada yang fana akan ikut goyah saat yang fana itu hilang. Seringkali kegelisahan lahir bukan karena dunia terlalu sedikit, tetapi karena hati terlalu melekat. Ketika apa yang kita cintai hilang, kita merasa hidup ikut runtuh. Ketika apa yang kita banggakan jatuh, kita merasa diri tak berharga. Padahal nilai seorang hamba tidak pernah ditentukan oleh dunia yang ia punya, tetapi oleh kedekatannya dengan Allah. Dunia hanyalah titipan, ia datang dan pergi sesuai kehendaknya. Puasa dari ketergantungan ini adalah latihan melepaskan secara perlahan, belajar bersyukur saat ada, belajar tenang saat berkurang, belajar tetap merasa cukup meski tidak sempurna. Saat hati tidak lagi menggantung pada dunia, ada kebebasan yang sulit dijelaskan. Kita tidak mudah iri, tidak mudah panik, tidak mudah putus asa, karena sandaran kita bukan lagi sesuatu yang bisa hilang. Dan mungkin disitulah rahasia ketenangan para ahli ruhani. Mereka hidup di dunia, tapi tidak tenggelam di dalamnya. Mereka bekerja, berusaha, bahkan sukses, namun hati mereka tetap ringan, karena mereka tahu yang benar-benar layak dijadikan sandaran hanyalah Allah. Saat kita mulai berpuasa dari ketergantungan pada dunia, perlahan ego kehilangan tempatnya untuk bersandar. Dan ketika dunia tidak lagi menjadi pusat, hati mulai menemukan pusat yang sejati. Disitulah jiwa merasa cukup, bukan karena memiliki segalanya, tetapi karena merasa dimiliki olehnya. Ada puasa yang sering diremehkan, padahal dampaknya sangat dalam bagi kebersihan hati, yaitu puasa dari banyak bicara. Kita mungkin mampu menahan lapar berjam-jam, tetapi sulit menahan lidah beberapa menit. Padahal tidak sedikit luka lahir bukan dari tangan, melainkan dari kata-kata. Tidak sedikit dosa tercipta bukan karena tindakan besar, tetapi karena ucapan yang ringan namun melukai. Banyak bicara seringkali bukan tanda kedalaman, melainkan kegelisahan ego yang ingin terus terdengar. Kita ingin pendapat kita diketahui, kita ingin cerita kita didengar, kita ingin selalu punya komentar atas segala sesuatu. Tanpa sadar, setiap kata yang keluar menjadi cara ego menegaskan keberadaannya. Seakan-akan diam adalah kelemahan, padahal dalam tasawuf, diam justru kekuatan. Puasa dari banyak bicara bukan berarti menjadi kaku atau antisosial. Ia adalah latihan menyaring sebelum berbicara. Apakah ini perlu? Apakah ini benar? Apakah ini membawa kebaikan? Sebab setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban. Dan seringkali keheningan menyelamatkan kita dari penyesalan panjang. Berapa banyak persahabatan rusak karena satu kalimat? Berapa banyak hati retak karena satu ucapan yang tak terjaga? Tasawuf mengajarkan bahwa hati yang bersih lebih suka berzikir daripada berdebat. Ia lebih memilih merenung daripada mengomentari. Orang yang dalam jiwanya tenang tidak merasa perlu selalu menjadi pusat percakapan. Ia tidak tergesa-gesa membela diri. Ia tidak mudah terpancing untuk membalas, karena ia sadar tidak semua hal harus ditanggapi, tidak semua serangan harus dijawab.
Ada rahasia besar dalam diam. Saat kita menahan diri untuk tidak berbicara berlebihan, kita mulai mendengar suara hati sendiri. Kita mulai peka pada bisikan nurani. Kita mulai sadar betapa seringnya kata-kata keluar hanya untuk memuaskan ego. Dan disitulah puasa ini bekerja. Ia melemahkan kebutuhan untuk selalu terlihat pintar, selalu benar, selalu dominan. Mungkin selama ini kita merasa lelah karena terlalu banyak berbicara, terlalu banyak menjelaskan diri, terlalu banyak membela citra. Padahal ketenangan seringkali hadir saat kita berhenti membuktikan apapun kepada siapapun. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah bentuk pengendalian diri, dan pengendalian diri adalah tanda kekuatan ruhani. Ketika lidah terjaga, hati menjadi lebih jernih. Ketika ucapan disederhanakan, pikiran ikut ditenangkan. Dan saat seseorang mampu berpuasa dari banyak bicara, ia sedang membangun ruang sunyi di dalam dirinya. Ruang di mana Allah lebih mudah dirasakan daripada tepuk tangan manusia. Ada satu puasa yang sangat berat bagi jiwa, namun justru paling dibutuhkan oleh hati yang ingin dekat dengan Allah. Puasa dari merasa paling benar. Karena merasa benar itu mudah, tapi merasa rendah hati di tengah keyakinan sendiri, itu yang sulit. Ego selalu ingin berada di posisi paling tinggi. Ia ingin pendapatnya diterima. Ia ingin argumennya menang. Ia ingin keyakinannya dianggap paling lurus. Dan tanpa sadar, kebenaran yang seharusnya membawa cahaya justru berubah menjadi alat untuk meninggikan diri. Merasa paling benar seringkali dibungkus dengan dalih membela agama, membela prinsip, membela kebenaran. Namun, tasawuf mengajarkan bahwa kebenaran sejati tidak membuat hati keras. Ia tidak melahirkan kesombongan. Ia tidak membuat kita meremehkan orang lain. Justru semakin seseorang dekat dengan cahaya kebenaran, semakin ia merasa kecil di hadapan Allah. Semakin ia tahu, semakin ia sadar betapa luasnya ilmu yang belum ia pahami. Puasa dari merasa paling benar berarti menahan dorongan untuk selalu menang dalam perdebatan, menahan keinginan untuk langsung menyalahkan, menahan kebiasaan memotong pembicaraan hanya karena merasa sudah tahu ujungnya. Ia adalah latihan untuk mendengar dengan hati, bukan sekedar dengan telinga. Karena bisa jadi, di balik pandangan orang lain yang berbeda, ada hikmah yang belum kita lihat. Ego tidak suka dikoreksi. Ia merasa terancam saat dinasehati. Ia merasa direndahkan saat ditegur. Padahal, mungkin teguran itu adalah cara Allah membersihkan kita dari kesalahan yang tak kita sadari. Orang yang berani berpuasa dari merasa paling benar akan lebih mudah berkata, "Mungkin aku keliru." Dan kalimat itu, meski singkat, adalah pukulan telak bagi kesombongan batin. Dalam tasawuf, kesombongan adalah hijab paling tebal antara hamba dan Tuhannya. Bukan karena kurang ibadah, tapi karena merasa sudah cukup. Bukan karena tidak tahu, tapi karena merasa paling tahu. Maka puasa ini adalah proses meruntuhkan dinding itu sedikit demi sedikit. Belajar bahwa kebenaran bukan milik kita, melainkan amanah yang harus dijaga dengan kerendahan hati. Saat seseorang tidak lagi sibuk membuktikan bahwa dirinya paling benar, hatinya menjadi lebih lapang. Ia tidak mudah tersulut oleh perbedaan. Ia tidak merasa terancam oleh pandangan lain. Ia fokus memperbaiki diri, bukan menghakimi. Dan disitulah kedewasaan ruhani tumbuh, bukan dari menang debat, tetapi dari menang melawan ego sendiri. Mungkin selama ini kita merasa sedang membela kebenaran, padahal yang sedang kita bela adalah harga diri. Maka puasa dari merasa paling benar adalah keberanian untuk jujur pada diri sendiri, bahwa di atas semua pemahaman kita ada ilmu Allah yang tak terbatas. Dan di hadapan keluasan itu, siapa kita untuk merasa paling benar? Ada satu puasa yang jarang disadari, namun sangat menentukan kedewasaan ruhani seseorang. Puasa dari mengeluh atas ujian. Kita mungkin mampu menahan lapar dan haus dengan sabar, tetapi ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan, lisan dan hati langsung dipenuhi keluhan. Kenapa aku?
kenapa seberat ini? Kenapa tak kunjung selesai? Tanpa sadar, ujian yang seharusnya mendekatkan kita kepada Allah justru berubah menjadi alasan untuk mempertanyakannya. Mengeluh bukan selalu salah. Kita manusia, punya batas, punya rasa lelah. Namun tasawuf mengajarkan perbedaan antara mengadu kepada Allah dan mengeluh tentang Allah. Mengadu adalah tanda kedekatan, hati yang lemah bersandar kepadanya. Tapi mengeluh yang lahir dari protes tersembunyi adalah bisikan ego yang tidak rela menerima takdir. Ego ingin hidup mudah, ego ingin jalan mulus, ego merasa pantas mendapatkan yang lebih baik, dan ketika realita tidak sesuai ekspektasi, ia mulai memberontak. Puasa dari mengeluh berarti melatih hati untuk melihat ujian bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pendidikan. Setiap kesulitan membawa pesan, setiap penundaan menyimpan hikmah, setiap kehilangan mungkin sedang membersihkan hati dari ketergantungan yang salah. Namun semua itu hanya bisa terlihat ketika hati tidak tertutup oleh keluhan yang terus diulang. Seringkali yang membuat ujian terasa semakin berat bukanlah masalahnya, tetapi narasi yang kita bangun di dalam kepala. Kita mengulang-ulang kesedihan, memperbesar rasa tidak adil, membandingkan hidup kita dengan orang lain. Padahal bisa jadi, apa yang kita anggap beban adalah cara Allah mengangkat derajat kita. Apa yang kita anggap keterlambatan adalah cara Allah melindungi kita dari sesuatu yang belum siap kita hadapi. Dalam tasawuf, sabar bukan berarti tidak merasa sakit. Sabar adalah tetap percaya di tengah rasa sakit, tetap berbaik sangka saat belum memahami alasan di balik kejadian. Puasa dari mengeluh adalah latihan untuk mengganti kalimat "kenapa ini terjadi padaku" menjadi "apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku". Saat seseorang berhenti mengeluh, bukan berarti hidupnya tiba-tiba mudah, tapi hatinya menjadi lebih luas. Ia tidak lagi tenggelam dalam drama batin. Ia belajar menerima tanpa kehilangan harapan. Ia belajar menangis tanpa kehilangan kepercayaan. Dan disitulah ego mulai runtuh, karena ia tidak lagi menjadi pusat penderitaan. Mungkin selama ini kita lelah bukan karena ujiannya terlalu berat, tetapi karena kita terus melawannya dengan keluhan. Padahal ketika hati mulai menerima, ada kekuatan yang tumbuh pelan-pelan. Kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk memahami, kekuatan untuk melihat bahwa setiap ujian adalah undangan untuk naik tingkat dalam kedekatan kepada Allah. Ada tingkatan puasa yang paling dalam, paling sunyi, dan paling jarang dipahami. Puasa yang mengantarkan pada fana, hilangnya keakuan. Ini bukan lagi sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan amarah, bukan sekedar menahan lisan. Ini adalah puasa dari merasa memiliki apapun, bahkan merasa memiliki diri sendiri. Fana dalam tasawuf bukan berarti hilang secara fisik, bukan pula berarti meninggalkan dunia. Fana adalah luruhnya aku di hadapan kebesaran Allah. Ketika seseorang mulai sadar bahwa semua yang ia banggakan bukan benar-benar miliknya, ilmunya bukan miliknya, kekuatannya bukan miliknya, bahkan kemampuan untuk beribadah pun bukan hasil kehebatannya. Semua adalah titipan, semua adalah karunia. Dan saat kesadaran ini benar-benar meresap, ego kehilangan pijakannya. Selama ini aku selalu ingin menjadi pusat. Aku yang berusaha, aku yang berhasil, aku yang sabar, aku yang dizolimi. Bahkan dalam doa pun kadang aku masih mendominasi. Namun dalam perjalanan menuju fana, perlahan kata aku itu memudar. Yang ada hanya kesadaran bahwa semuanya terjadi karena kehendaknya. Bahwa kita hanyalah hamba yang berjalan di atas takdir yang telah ditulis dengan sempurna. Puasa menuju fana adalah proses panjang meruntuhkan kesombongan paling halus. Ketika dipuji, hati tidak melambung. Ketika dihina, hati tidak runtuh. Ketika diberi,
tidak merasa istimewa. Ketika diambil, tidak merasa paling menderita, karena pusat hidupnya bukan lagi dirinya sendiri, melainkan Allah. Ia tidak lagi sibuk mempertahankan citra, tidak lagi haus pengakuan, tidak lagi takut kehilangan dunia, sebab yang ia jaga hanya satu, kedekatan dengannya. Di titik ini, ibadah tidak lagi terasa sebagai beban, sabar tidak lagi terasa dipaksakan, syukur tidak lagi dibuat-buat. Semua mengalir karena hati telah ringan. Ego yang dulu berisik, kini menjadi tenang. Keinginan untuk selalu terlihat, kini berganti menjadi keinginan untuk tersembunyi dalam keridhaan Allah. Fana bukan tujuan untuk dibanggakan, karena ketika seseorang merasa telah mencapainya, itu tanda ia belum sampai. Fana adalah keadaan ketika seseorang tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat kebaikan. Ia melihat semua sebagai manifestasi rahmat Allah. Ia hidup, tapi tidak lagi diperbudak oleh aku. Dan mungkin inilah puasa paling hakiki, ketika yang tersisa bukan lagi keinginan untuk menjadi siapa-siapa, melainkan hanya kerinduan untuk menjadi hamba. Saat aku melebur, hati menjadi lapang tanpa batas. Tidak lagi sempit oleh ambisi pribadi, tidak lagi gelisah oleh penilaian manusia. Disitulah jiwa menemukan kedamaian terdalam, bukan karena memiliki segalanya, tetapi karena telah melepaskannya kepadanya. Pada akhirnya, puasa yang tak pernah diajarkan ini bukan tentang menahan lapar semata, tetapi tentang perjalanan panjang menghancurkan ego yang bersembunyi di balik setiap reaksi, setiap ambisi, setiap keinginan untuk diakui. Ia adalah puasa yang sunyi, yang tidak terlihat oleh manusia, namun sangat jelas di hadapan Allah. Puasa yang melatih kita menahan aku, hingga perlahan yang tersisa bukan lagi kesombongan, bukan lagi kebutuhan untuk dipuji, bukan lagi hasrat untuk selalu benar, melainkan kerendahan hati seorang hamba. Tasawuf tidak mengajarkan kita membenci dunia, tetapi mengosongkan hati dari ketergantungan padanya. Tidak mengajarkan kita mematikan rasa, tetapi menyucikan niat. Tidak mengajarkan kita menghilang dari kehidupan, tetapi menghadirkan Allah dalam setiap detaknya. Dan ketika ego mulai runtuh, hati menjadi lebih lapang. Saat keakuan melemah, cahaya ketenangan masuk tanpa diundang. Mungkin selama ini kita sibuk memperbaiki yang terlihat, tapi lupa membersihkan yang tersembunyi. Kita sibuk memperindah ibadah lahiriah, namun belum sepenuhnya menundukkan batin. Padahal puasa yang sejati adalah ketika hati tunduk sebelum tubuh menunduk, ketika jiwa berserah sebelum lisan berdoa. Jika hari ini kita mulai berpuasa dari ego, dari amarah, dari kebutuhan untuk diakui, dari keluhan, dari rasa paling benar, maka sesungguhnya kita sedang melangkah menuju kedewasaan ruhani yang lebih dalam. Dan di titik itu, kita akan menyadari bahwa yang Allah inginkan bukan hanya perut yang kosong, tetapi hati yang kosong dari kesombongan. Semoga puasa kita bukan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi juga menggugurkan keakuan. Hingga akhirnya, yang tersisa dalam diri ini hanyalah satu kesadaran yang tenang, bahwa kita hanyalah hamba dan Allah adalah segalanya.